Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Yeah, I'm fine too, thank you. Okay. Today, in this nice morning, we will learn about simple past tense. Before we start our lesson, it will be better if we pray first. Okay, let's pray together. Finish. Now we can start our material today. So we will learn about simple past tense. Bisa dibuka buku LKS-nya pada halaman 6 ya. Jadi di sana sudah ada rumus-rumus untuk simple past tense. Saya akan menjelaskan lagi tentang simple past tense di sini, oke? Jadi, simple past tense itu apa sih? Jadi simple past tense ini adalah kalimat untuk menjelaskan kejadian atau hal-hal yang sudah terjadi di masa lampau. Jadi yang telah terjadi, tidak sedang terjadi ya. Ini dinamakan simple past tense. Seperti dengan simple present tense, tapi rumus-rumusnya yang bersama dengan simple present tense, hanya saja kita menggunakan kata kerja yang berbeda. Nah, kata kerjanya pada simple past tense kita menggunakan verb yang kedua. Kita akan menggunakan verb pertama pada simple present tense. Nah, oleh sebab itu kita menggunakan verb 2 untuk simple past tense untuk menunjukkan bahwa hal itu telah terjadi atau telah lampau, sudah terjadi di masa yang telah berlalu. Seperti itu ya. Jadi rumusnya adalah pertama-tama tentu saja subject. Kemudian ya verb, tapi yang kedua lalu ada object or complement. Seperti ini ya rumusnya. Rumus dasar dari simple past tense. Nah, sebelum kita membuat contoh-contoh kalimat dari simple past tense, kita harus mengenal dulu verb, jenis-jenis verb. Jadi verb itu ada dua. Yang pertama ada regular verb dan yang kedua adalah irregular verb. Apa sih regular dan irregular verb itu? Jadi, regular verb merupakan kata kerja yang beraturan. Nah, contohnya, verb pertamanya adalah walk. Pada regular verb, verb kedua ini menjadi walked. Di sini ada tambahan ed. Dan kata kerja yang seterusnya pada regular verb itu ditambah ed atau d saja. Sementara pada irregular verb merupakan kata kerja yang tidak beraturan. Otomatis perubahan dari verb pertama dan verb kedua itu tidak sama ya antara satu verb dengan verb yang lainnya. Contohnya saja pada verb pertama kita gunakan kata kerja buy, membeli. Nah, pada verb kedua buy ini bukan menjadi buyed ya. No, bukan. Tapi pada irregular verb buy ini akan menjadi bought. Seperti itu seterusnya. Kalau kalian punya kamus di rumah atau di bawah saat ini bisa dilihat itu biasanya di tengah-tengah, di halaman paling tengah di kamus ada list regular dan irregular verb, di sana lengkap biasanya ya. Nah, sekarang kita buat contoh kalimatnya dari simple past tense. Kalimat simple past tense diawali dengan subject. Kita gunakan subject I di sini I.
Lalu verb kedua, kita gunakan kata kerja belajar. Apa kata bahasa Inggrisnya belajar? Ya, benar sekali, study. Tapi pada verb kedua study akan menjadi studied. Ya, I studied mathematics. Yesterday. Ini telah menunjukkan ini ya keterangan waktunya yesterday. Jadi kita menggunakan simple past tense. Saya belajar matematika kemarin. Ini merupakan subjek, ini verb yang kedua, dan ini objek, dan ini adalah complement. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, sekarang kita melanjutkan. Karena yang ini adalah kalimat yang biasa saja atau kita biasa sebut dengan kalimat positif, kita akan melanjutkan kalimat negatif dan interrogatif. Apa sih kalimat negatif dan interrogatif itu? Jadi kalimat negatif itu biasa kita gunakan untuk menyatakan pernyataan yang bukan, kita tidak kerjakan. Contohnya, saya hari ini tidak memasak, seperti itu bisa dikategorikan kalimat negatif. Lalu kalimat interrogatif itu apa sih? Kalimat interrogatif adalah kalimat tanya. Contohnya saya menanyakan, apakah hari ini kamu belajar? Seperti itu merupakan kalimat interrogatif. Nah, rumusnya apa saja sih pada kalimat negatif dan interrogatif dari simple past tense ini? Hampir sama, tapi pada kalimat negatif kita menambahkan not. Jadi subjek menambahkan did dan not. Subjek, did, kemudian not yang menandakan tidak, kemudian barulah verb, tapi kita tidak menggunakan verb yang kedua. Kita menggunakan verb yang pertama, kemudian seperti biasa objek dan complement. Nah, kemudian kalimat interrogatif, bagaimana kalimat interrogatif? Ya, hampir sama dengan yang interrogatif, tapi kita tidak menggunakan not dan did-nya ini ditaruh di paling depan. Jadi seperti ini ya, did. Kemudian diikuti dengan subjek, baru kita tambahkan verb, ya, bukan verb 2 lagi, tetapi kita menggunakan verb 1, verb yang pertama. Kemudian seperti biasa objek or complement. Jangan lupa tanda tanya. Nah, di sini pertanyaannya, kenapa pada kalimat negatif dan interrogatif kita menggunakan verb yang pertama? Karena pada kalimat negatif dan interrogatif kita sudah menggunakan did. Nah, did ini adalah perubahan dari do yang menyatakan verb kedua. Jadi do menjadi did, ya, ini do menjadi did. Oleh sebab itu kita pada verbnya, pada kata kerja kita menggunakan verb yang pertama. Contoh kalimatnya seperti ini. She did not, ya, verb pertama, study mathematics. Kemudian kalimat interrogatif, contohnya, did she study seperti itu ya. Jadi pada kalimat negatif dan interrogatif kita menggunakan did dan verb 1, did dan verb 1. Dan pada kalimat negatif kita gunakan not, did not, ini ya, not. Lalu pada kalimat interrogatif kita gunakan did-nya di paling depan karena ini merupakan kalimat tanya. Jadi did
she study mathematics, kita bisa tambahkan di sini last night or something else. Bisa dipahami ya, karena papannya nggak muat jadi Miss tidak tambahkan di belakangnya, oke? Jadi kita lanjutkan. Saya akan beri 5 soal, nanti tolong dikerjakan lalu kita akan bahas soalnya bersama-sama ya. Ini ya soalnya, bisa dikerjakan sekarang. Sekarang kita bahas soalnya ya. Jadi saya pergi ke mall minggu lalu. Benar sekali, I went to mall department store last week. Kemudian yang kedua, Dea bermain, ya benar sekali, played piano 2 hari yang lalu, yes, 2 days ago. Selanjutnya, mereka membaca buku bersama semalam, ya, they read, iya, read verb keduanya adalah read. Jadi pada kata kerja read itu verb kedua dan verb ketiga tulisannya sama, tapi pembacaannya berbeda. Kalau di verb pertama kita bacanya read, pada verb kedua kita bacanya read, pada verb ketiga juga dibaca read. Buku bersama semalam, together last night. Nah, selanjutnya ya, you memasak, ya benar sekali, cook.
roti, cake, 4 days ago. Kemudian yang terakhir dia, ini bisa she or he ya. She memotong, benar sekali, cut tetap menjadi cut, rambut. Kemarin ya, benar sekali. Yesterday. Jadi di sini mana yang merupakan irregular dan regular verb? Jadi yang pertama ini when itu dari kata kerja go. Ya, jadi ini merupakan irregular verb ya. When, go menjadi when. Kemudian ini regular dari kata kerja play. Lalu read ini irregular karena dia tetap. Kemudian yang cook ini regular karena dia ditambah ed. Yang terakhir cut ini tetap. Jadi ini merupakan irregular verb. Oke. Terakhir saya akan memberikan tugas untuk kalian dikerjakan di rumah. Untuk pertemuan yang selanjutnya kita akan bahas. Nah, ini dijadikan kalimat negatif dan interrogatif ya. Lalu kita akan bahas minggu depan. Saya nilai, jangan lupa dikerjakan. So, I think enough for today. See you on the next lesson and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.